Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hasim Yosef Fandi, NIM 2017 104033. Saya di sini akan mereview skripsi oleh Mbak Nur Aini, penulisnya, yang berjudul Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Nafsa, Studi di Yayasan Nurul Ihsan Purbalingga. Video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Ageng Widodo. Langsung saja. Poin pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang masalah sosial. Di Indonesia kita banyak ketahui masalah-masalah sosial yang ada dari segi ekonomi, sosial maupun pendidikan. Indonesia semakin canggih. Masa milenial tapi membuat masalah-masalah semakin banyak. Di dalam latar belakang ini dijelaskan bahwasanya masalah sosial ini adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Bahwa harapan manusia itu apa, namun kenyataannya apa, yang membuat masalah-masalah ini muncul dalam segi kepribadian maupun kelompok maupun masyarakat tertentu. Terus faktor-faktor yang ada di dalam masalah sosial itu mempunyai 5 faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, faktor biologis, terus yang keempat faktor psikologis, dan yang kelima adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tentunya sangat kompleks dalam masalah sosial ini, karena sebuah pendapatan yang mana pendapatan ini kurang dalam sebuah harapan manusia, yang menjadikan faktor ini menjadi masalah-masalah sosial. Terus yang kedua adalah faktor budaya, yang mana kultur di masyarakat ini masih minim dalam perspektif tentang bagaimana cara mengubah masalah-masalah sosial yang ini. Namun kultur ini, budaya ini masih rendah sehingga masalah-masalah masih muncul. Terus yang ketiga ada faktor biologis, ketidaksesuaian dengan keadaan, yang mana masalah biologis ini biasanya muncul karena adanya perbedaan kesesuaian yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Terus yang keempat faktor psikologis, yang memiliki beban hidup besar. Terus yang kelima ada faktor lingkungan, yang dimana faktor ini sangat mempengaruhi jati diri seseorang. Bagaimana lingkungan ini mempengaruhi kedepannya, dan faktor ini pun menjadi masalah-masalah sosial. Dalam latar belakang ini menjelaskan tentang narkoba. Globalisasi menyebabkan narkoba itu sangat luar biasa penyebarannya, dan narkoba itu sendiri adalah obat-obatan terlarang, yang dimana para konsumsi ini tidak ada resep dari dokter, yang menyebabkan masalah-masalah pada diri seseorang. Dan dampak dari nafsa itu sendiri ada berubahnya psikologi, kurang sehat dalam fisik maupun jiwa, kurang semangat, menjadikan pemalas. Terus selanjutnya faktor penyebab narkoba itu sendiri ada tentunya faktor lingkungan, pergaulan bebas. Terus yang kedua ada faktor dari orang tua, yang bagaimana orang tua itu mendidik terus menjaga bagaimana anak itu sendiri bisa menjaga anak agar tidak narkoba. Dan dalam penelitian ini itu studi kasus di Yayasan Nurul Ihsan Karangsari, Kalimantan, Kota Purbalingga. Metode di dalam panti ini meliputi yang pertama pembinaan rohani,
yang kedua ada konseling, dan yang ketiga ada berolahraga. Dan panti ini mempunyai 23 orang mantan napi yang didata dalam skripsi Mbak Siti Nuraini. Lanjut, poin kedua, definisi operasional. Yang pertama ada pengertian intervensi pekerja sosial. Pengertian intervensi pekerja sosial itu sendiri apa sih? Intervensi pekerja sosial adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terprogram, terencana dalam mengubah keadaan seseorang, kelompok, masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada pengertian pekerja sosial. Pengertian pekerja sosial itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam menangani masalah-masalah sosial yang ada, masalah sosial yang ada untuk mengubah ke arah yang lebih baik dan menjalankan fungsi sosial dengan baik. Poin selanjutnya di dalam skripsi ini menjelaskan tentang korban penyalahgunaan nafsa adalah orang yang mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan terlarang tanpa adanya resep dari dokter. Selanjutnya poin rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Terus yang kedua, apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam melakukan tahapan intervensi terhadap korban penyalahgunaan nafsa di Yayasan Nurul Ihsan Purbalingga. Bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama, pengertian intervensi pekerja sosial yang sudah dijelaskan tadi. Secara etimologi, intervensi adalah campur tangan atau keterlibatan sesuatu dalam menghadapi masalah. Terus yang kedua ada pekerja sosial. Pekerja sosial itu sendiri profesi yang membidangi dalam pelayanan sosial. Terus yang kedua ada tahapan intervensi. Yang pertama ada tahap manajemen, intake dan kontrak. Tahap awal atau pertemuan klien untuk membahas tentang masalah yang ada. Terus yang kedua ada tahap asesmen. Asesmen itu sendiri adalah tahap informasi melalui wawancara, observasi, atau lain sebagainya. Terus yang ketiga ada tahap perencana intervensi, menentukan pelayanan yang akan diberikan. Terus yang keempat ada tahap intervensi, pelayanan yang diberikan kepada klien dengan kesepakatan yang ada. Terus selanjutnya tahap evaluasi, bagaimana kekurangan atau kelebihan, kendala-kendala dalam melakukan intervensi. Terus yang selanjutnya tahap terminasi, yaitu pemutusan kontrak. Selanjutnya pelayanan dalam intervensi sosial, ada pelayanan biologis, pelayanan psikologis, pelayanan sosial, dan selanjutnya pelayanan spiritual. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian skripsi Mbak Siti Nuraini berjenis kualitatif. Terus selanjutnya B, lokasi dan waktu. Lokasi di Nurul Ihsan Purbalingga. Waktu 27 Juni 2022, tanggal 8 sampai 15 Juni 2022. Sumber data seperti skripsi pada umumnya. Yang pertama ada sumber data primer, yang kedua ada sumber data sekunder. Terus yang selanjutnya subjek dan objek. Subjek adalah 2 orang pekerja sosial. Terus yang kedua objek tahapan intervensi pekerja sosial terhadap nafsa. Terus yang selanjutnya F, yaitu teknik pengumpulan data, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masuk di bab 4, hasil penelitian. Yang pertama A, gambaran umum Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.
Sejarah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Purbalingga. Yayasan Pendidikan Islam Purbalingga merupakan organisasi sosial rehabilitasi korban penyalahgunaan nafsa yang berada di wilayah Legoksari, Desa Karangsari, RT 4 RW 2, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam skripsi ini ditulis sejarah berdiri Yayasan Pendidikan Islami Nurul Ihsan. Ini tentu tidak terlepas dari perjalanan hidup dari pendiri panti rehabilitasi ini. Sekitar tahun 2000 beliau kembali ke Desa Karangsari dan mendirikan pondok pesantren dengan bangunan yang sederhana berupa panggok. Beliau memiliki santri dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun seiring berjalan waktu muncul kesalahpahaman antara santri dengan pasien rehabilitasi narkoba sehingga banyak santri yang meninggalkan pondok pesantren. Akhirnya pendiri hanya fokus terhadap proses penyembuhan korban penyalahgunaan nafsa dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Salah satu adalah petugas yang menjadi sekretaris sampai sekarang. Berpijak dari latar belakang pondok pesantren, panti rehabilitasi sosial ini berbasis religius, spiritual, antaranya membidangi yang pertama pendidikan keagamaan. Tentunya panti ini berbasis spiritual, rehabilitasi sosial dengan basic religius. Terus yang kedua kemanusiaan. Yayasan ini juga membidangi kemanusiaan serta bantuan untuk fakir miskin, yatim piatu. Terus yang ketiga tentunya rehabilitasi sosial. Terus masuk ke visi misi. Visi dan misi yayasan ini adalah terwujudnya insan, anak bangsa yang memiliki akhlakul karimah, berprestasi, bermartabat, berwawasan, serta beriman dan bertakwa. Misi yang dimiliki yaitu membentengi jiwa dan raga insan anak bangsa dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa di Yayasan Nurul Ihsan Islamiyah. Langsung di tahap intervensi, poin B, gambaran umum subjek penelitian. Masuk langsung di informan 1 yang bernama Pamungkas, nama samaran, merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Islami Nurul Ihsan Islami. Beliau merupakan asli penduduk desa Karangsari yang lahir pada tanggal 29 Desember 1973. Semenjak duduk di bangku sanawiyah, beliau mondok di pondok pesantren Ar-Rahman Purbalingga. Selanjutnya beliau mondok di Banyuwangi dengan waktu yang singkat dan lanjut mesantren di Tebu Ireng selama 3 tahun dan dilanjutkan ke Awipara Tasikmalaya serta Darussalam Ciamis. Selanjutnya klien teori merupakan seseorang bapak yang sudah mempunyai 4 orang anak. Anak pertama sudah lulus D3, kedua laki-laki yang masih duduk di bangku SMP, yang ketiga berusia 5 tahun, dan yang terakhir berusia 2 tahun. Klien Tony berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Latar belakang dia menjadi pemakai narkoba. Awalnya dia hanya coba-coba. Sejak keluar SMP sampai mempunyai 1 orang anak, dari yang awalnya hanya eksperimen mengonsumsi narkoba, akhirnya menjadi kecanduan tersendiri bagi klien Tony untuk memakai, apalagi ia seseorang pekerja lepas. Dia jadikan obat tersebut sebagai pendorong untuk dia semangat bekerja. Jenis obat yang dipakai adalah ganja dan sabu-sabu serta jenis narkotika lainnya. Sebenarnya sudah 2 tahun terakhir ini
klien Tony tidak sama sekali menjadi pemakai narkoba. Karena dia merasa lelah dengan pekerjaannya, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di panti rehabilitasi yang tujuannya utamanya adalah dia pengen memperdalam ilmu agama serta istirahat dari pekerjaan daripada dia menjadi pemakai kembali keputusan untuk tinggal di tempat rehabilitas. Sekarang menjadi rajin sholat, mengaji, dan olahraga. Pelayanan yang sudah diberikan pun memuaskan, sudah baik, sudah mampu membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa di Yayasan Nurul Ihsan Purbalingga. Dalam pelaksanaannya, intervensi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan, pekerja sosial memberikan pelayanan dalam bentuk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang pertama, biologis. Yang pertama, jamu memberikan jamu herbal. Panti memberikan jamu herbal, yang dimana jamu-jamu ini terbuat dari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan alami seperti jahe, temulawak, sirih, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada terapi godok. Jadi terapi godok ini merupakan ciri khas dari panti, dilakukan setiap 1 minggu 1 kali di setiap malam minggu. Jadi disediakan sebuah panci besar berisikan air, dan ketika nanti sudah panas maka seseorang yang menjalani pemulihan akan dimasukkan. Terus yang ketiga ada terapi mandi malam. Jadi di panti ini menggunakan metode mandi malam setiap malam Jumat di 3 pancuran atau di sungai. Terus yang keempat ada olahraga. Dalam bimbingan maupun pelayanan pasti olahraga perlu agar tubuh dan jiwa tetap sehat, tetap bugar dalam menjalankan sebuah metode-metode yang akan diselesaikan. Sudah disebutkan pelayanan biologis, psikologis, spiritual, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk di tahapan faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung. Diberikan kesempatan yang sangat luas untuk para pekerja sosial dan petugas lainnya untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu klien mengembalikan keberfungsian sosialnya, sehingga para pekerja sosial atau petugas lainnya merasa aman dan leluasa saat mengadakan kegiatan atau menjalankan program yang diberikan terhadap korban penyalahgunaan nafsa. Terus yang selanjutnya adanya rasa semangat yang tinggi pada diri klien, yang tentunya akan membuat klien tersebut mudah untuk diatur, dibimbing, diarahkan, dan diajak melakukan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pekerja sosial. Untuk yang kedua, faktor penghambat. Yang pertama, tenaga kerja ada di Nurul Ihsan ini terbilang sangat kurang minim. Hal ini membuat pekerja sosial atau tenaga kerja yang lainnya tidak fokus terhadap tugasnya, karena mereka juga dibebani tugas-tugas yang lain, misalnya pendampingan, laporan, masa kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan tidak diterapkan dengan baik, sehingga kedekatan pekerja sosial dengan klien menjadi kurang, yang tentunya klien tersebut tidak mudah percaya terhadap pekerja sosial. Terus selanjutnya fasilitas yang kurang memadai tentu juga menjadi hambatan
bagi para pekerja sosial dalam melakukan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan nafsa. Itu penjelasan review skripsi yang telah dijelaskan tadi. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.